Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, salam namo buddhaya, dan salam kebajikan untuk kita semua. Di sini saya Putu Ayu Krisna Listia Dewi dengan ini menjadi perwakilan dari kelompok Fortis Fortuna tim. Maka di sini kami ingin menganalisis kasus tentang program CSR Pertanian Terpadu yang akan dijalankan oleh perusahaan PKT di Papua. Maka saya akan lanjutkan ke pembahasan yang pertama. Corporate Social Responsibility atau CSR itu merupakan konsep yang semakin penting di dalam dunia bisnis modern karena sangat berpengaruh terhadap sustainability dari perusahaan. Secara teori, CSR dapat didefinisikan sebagai tanggung jawab moral dari perusahaan terhadap komunitas dan lingkungan di mana tempat perusahaan itu beroperasi. Dan pada era ini, perusahaan itu tidak hanya berfokus kepada keuntungan ekonomi saja, namun juga harus untuk memperhatikan aspek lingkungan dan sosialnya, atau yang biasa disebut dengan three bottom line. Jadi 3 elemen ini merupakan sebuah sinergi untuk pembangunan yang berkelanjutan atau sustainable development. Pengertian pembangunan berkelanjutan menurut The World Commission of Environment and Development adalah pembangunan yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan hari ini tanpa mengurangi kemampuan generasi mendatang untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi itu menurut Brundtland 1987. Perusahaan yang bergerak di bidang baik sumber daya alam dan lingkungan dituntut untuk bertanggung jawab secara sosial yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Pupuk Kaltim atau PKT adalah perusahaan pupuk urea dan NPK terkemuka di Indonesia dan salah satu yang terbesar di Asia. Saat ini PKT memiliki total 13 pabrik di seluruh Indonesia dengan visi PKT itu adalah menjadi korporasi kelas dunia yang memberikan solusi inovatif dan kompetitif dalam industri kimia dan agribisnis untuk masa depan yang berkelanjutan. Jadi PKT saat ini sedang mempersiapkan proyek barunya di Papua seperti yang diamanatkan oleh pemerintah Indonesia melalui proyek strategis nasional. PKT akan menaikkan posisinya dari peringkat ke-6 menjadi produsen pupuk terbesar ke-4 di Asia. Terkait dengan visi perusahaan tersebut, maka akan ada problem yang akan terjadi mengingat dengan tingkat pendidikan mereka yang nilai cukup rendah yaitu sekitar 50% tidak memiliki ijazah atau tidak pernah tamat pendidikan dasar atau tamat SD menurut Badan Pusat Statistik tahun 2016. Maka dengan tersebut kami itu memberikan solusi dengan cara memanfaatkan sumber daya alam berupa lahan pertanian. Maka program CSR yang berbasis pertanian ini sangat tepat untuk dijalankan oleh perusahaan-perusahaan terdapat di Papua karena sejalan dengan keterampilan dan kompetensi yang dimiliki oleh tenaga-tenaga kerja yang berada di Papua, sehingga program ini dapat diharapkan mampu untuk memberikan dampak yang baik bagi lingkungan dan sosialnya. Maka CSR Pertanian Terpadu ini akan dapat menjadi pilihan terbaik untuk sustainable development dari lingkungan-lingkungan dan sosial-sosial di Papua. Baik, saya akan melanjutkan presentasi yang akan membahas 3 poin utama di bagian pembahasan. Yang pertama terkait gambaran umum pertanian terpadu, kemudian yang kedua terkait dengan analisis kelayakan implementasi pertanian terpadu di Papua, dan yang ketiga adalah solusi yang kami usulkan terkait implementasi pertanian terpadu di Papua. Pertanian terpadu didefinisikan sebagai suatu sistem pertanian yang selaras dengan kaidah alam. Hal ini diwujudkan dengan melakukan upaya keseimbangan di alam dan juga membangun pola hubungan yang saling menguntungkan. Rencana implementasi program pertanian terpadu sebagai corporate social responsibility di Papua, kami telah melakukan analisis terhadap kelayakan implementasi program tersebut. Analisis yang kami lakukan yang pertama yaitu analisis lingkungan internal yang terdiri dari kekuatan dan juga kelemahan. Di mana pada bagian kekuatan kami menemukan beberapa fakta. Yang pertama yaitu terdapat pabrik baru berupa pabrik pupuk urea dari pabrik pupuk Kaltim yang sejalan dengan program CSR pertanian terpadu ini. Kemudian yang kedua, program pertanian terpadu merupakan salah satu program yang dapat mewujudkan keberlanjutan dan juga dapat sebagai suatu jalan atau wadah untuk pengembangan dan pengelolaan sumber daya manusia yang lebih baik. Kemudian pada bagian kelemahan yaitu dibutuhkan investasi yang besar baik secara finansial dan juga secara waktu dalam implementasi pertanian terpadu di Papua.
Selanjutnya, kami juga telah melakukan analisis lingkungan eksternal, di mana kami menemukan potensi yang sangat besar terkait dengan rencana implementasi program pertanian terpadu tersebut di Papua. Yang pertama, bahwa bertani merupakan pekerjaan utama masyarakat Papua. Jadi hal ini sejalan dengan program pertanian terpadu, di mana masyarakat telah memiliki basic pertanian. Kemudian yang kedua, luas lahan pertanian di Papua juga sangat memadai, bahkan sangat luas, tetapi belum dimanfaatkan secara optimal. Jadi memang diperlukan program seperti pertanian terpadu untuk dapat lebih mengoptimalkan lahan pertanian di Papua. Kemudian yang ketiga, produksi ternak di Papua masih tergolong rendah. Jadi memang diperlukan program yang dapat meningkatkan atau mengoptimalkan produksi ternak di Papua. Dan yang terakhir, belum terdapat kompetitor yang melakukan program sejenis. Jadi potensi pengembangan dari program pertanian terpadu ini dapat lebih dioptimalkan dan lebih tinggi potensinya. Dapat tantangan juga yang harus diperhatikan. Nah, tantangan utama dari program pertanian terpadu di Papua ini adalah terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan juga kompetensi masyarakat dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Berdasarkan hasil analisis lingkungan internal dan juga lingkungan eksternal yang telah kami lakukan, maka menurut kami program pertanian terpadu ini merupakan program yang sesuai untuk diimplementasikan di Papua. Hal ini karena masih didominasi oleh kekuatan dan juga peluang. Namun, beberapa tantangan dan juga kelemahan dapat diatasi dengan menyiapkan berbagai alternatif solusi demi keberhasilan implementasi program tersebut. Salah satu tantangan yang perlu diperhatikan adalah terdapat kesenjangan antara pengetahuan dan juga kompetensi masyarakat dengan apa yang diharapkan perusahaan. Hal ini dikhawatirkan akan mempengaruhi sinergi antara masyarakat lokal dengan perusahaan. Maka selanjutnya kami mengajukan 5 alternatif solusi untuk menghadapi tantangan dalam implementasi program pertanian terpadu di Papua. Solusi yang pertama yaitu fokus terlebih dahulu kepada kelompok kecil. Jadi memfokuskan untuk mengajak masyarakat yang memang basicnya sebagai petani untuk join terlebih dahulu. Jadi mereka akan menjadi pelopor untuk keberhasilan program pertanian terpadu ini secara berkelanjutan. Kemudian yang kedua adalah melakukan sosialisasi, karena program pertanian terpadu ini bisa dibilang sebagai program baru apalagi bagi masyarakat Papua, sehingga sosialisasi sangat diperlukan untuk memberikan gambaran bagi masyarakat. Kemudian yang ketiga adalah melakukan pendampingan ataupun pengawasan secara intensif. Jadi masyarakat bisa melakukan pertanian terpadu, program-programnya dengan pengawasan dari orang yang memang sudah memiliki keahlian di bidang tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu dengan melakukan evaluasi secara berkala sehingga apa yang menjadi kekurangan pada implementasi sebelumnya dapat diperbaiki di implementasi berikutnya sehingga program pertanian terpadu ini dapat berjalan dengan baik, dengan lancar, maksimal dan juga dengan berkelanjutan. Baik, kita akan masuk ke bagian terakhir yaitu penutup. Baik, simpulan dari analisis kelompok kami yaitu kreativitas dan inovasi dalam mencari cara-cara baru untuk kita bisa tumbuh lebih baik dan juga hidup lebih baik sangat penting untuk memajukan pertanian namun tetap ramah lingkungan, yang mana hal ini dapat kita kaitkan dengan entrepreneurship, yaitu bagaimana memajukan perekonomian dan karir dengan menyeimbangkan alam dan masalah sosial. Selanjutnya, pertanian terpadu dianggap menjanjikan untuk mengatasi masalah sosial di Papua. Program ini erat kaitannya dengan rekomendasi komisaris terkait program CSR yang berhubungan langsung dengan proses bisnis dan output PT Pupuk Kaltim. Proyek baru PKT berupa pabrik pupuk urea di Papua sejalan dengan program CSR pertanian terpadu ini. Dan program ini memiliki banyak dampak positif terhadap alam maupun ekonomi secara berkelanjutan. Bertani yang merupakan pekerjaan utama masyarakat Papua serta lahan pertanian yang sangat luas merupakan salah satu peluang besar yang dapat dimanfaatkan oleh program ini, khususnya dengan penggunaan output dari PKT dalam pelaksanaan program. Sehingga program CSR pertanian terpadu tepat untuk diimplementasikan di Papua karena memiliki banyak kekuatan dan peluang. Sedangkan kelemahan dan tantangan dapat diatasi dengan menyiapkan berbagai alternatif solusi untuk keberhasilan program ini. Program CSR ini, jika berhasil dilaksanakan dengan maksimal, ujungnya akan kembali ke perusahaan karena dapat menambah nilai perusahaan. Selanjutnya saran yang dapat kelompok kami berikan, di mana program ini termasuk baru di kalangan masyarakat Papua, terlebih dengan berbagai tantangan yang harus dihadapi, khususnya di Papua. Tantangan seperti kesenjangan antara pengetahuan dan kompetensi masyarakat dengan harapan industri masih tinggi, karena tingkat pendidikan masyarakat yang masih rendah, serta infrastruktur pendidikan dan berbagai fasilitas umum masih kurang memadai. Hal ini menjadi fokus serius sehingga program ini perlu menggunakan strategi manajemen yang tepat dengan memperhatikan POAC yang matang. Sehingga, menurut kelompok kami, program CSR pertanian terpadu ini sudah tepat dilakukan karena sesuai dengan tujuan Dewan Direksi, namun tetap harus dikaji dan dirancang sedetail mungkin agar dapat memanfaatkan peluang dengan maksimal dan menanggulangi tantangan yang ada.
dapat dimulai dengan membantu meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat tentang pentingnya program pertanian terpadu ini kepada masyarakat Papua agar lebih mudah dalam bersinergi ke depannya.